Sering lewat sebuah kota, tapi nggak pernah benar-benar tahu ceritanya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah salah satu kota yang seperti itu. Kota Banjar, yang sering disebut sebagai gerbang timur Jawa Barat. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh kita pikirkan sejenak. Kota Banjar itu apa sih? Cuma sekedar gerbang buat lewat aja? Atau jangan-jangan dia itu semacam persimpangan besar, tempat berbagai jalur sejarah justru bertemu dan beradu? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kita duga. Oke, kita mulai dari julukannya yang paling kita kenal sekarang ya, Gerbang Timur Jawa Barat. Kenapa disebut begitu? Ya karena posisinya itu persis jadi pintu masuk utama ke Jawa Barat kalau kita datang dari arah timur dari Jawa Tengah. Nah, ini nih yang menarik. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, persepsi kita sekarang kan paling ya, kota transit, titip macet, cuma jalur penghubung. Tapi kalau kita gali sejarahnya, realitasnya jauh lebih keren. Ternyata Banjar itu dulunya wilayah perbatasan, simpul budaya, dan jalur yang super strategis. Beda banget kan? Oke, biar kebayang betapa strategisnya Banjar, kita harus mundur jauh ke belakang nih. Jauh ya, ke zaman kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Jadi, sebelum jadi kota kaya sekarang, wilayah yang kita kenal sebagai Banjar ini adalah bagian paling timur dari kekuasaan Sunda. Bayangin aja, dia ini kayak benteng terluarnya, garda depannya, posisinya krusial banget. Dan ini bukan peran main-main loh. Kalau kita lihat jejak waktunya, dari abad ke-4 sampai ke-7 di zaman Tarumanegara, dia udah jadi daerah penyangga. Terus di masa kerajaan Sunda dan Galuh, perannya sebagai kawasan perbatasan makin kentara. Nah puncaknya atau titik baliknya itu di tahun 1579. Kerajaan Pajajaran runtuh dan dari situlah babak baru buat wilayah ini dimulai. Nah, setelah Pajajaran runtuh, bukan berarti wilayah ini jadi kosong atau nggak penting. Justru sebaliknya, momen itu malah membuka panggung baru, menjadikan Banjar sebagai titik temu dua budaya besar. Jadi, apa aja yang membentuk budaya Banjar? Ada 3 elemen besar nih. Pertama, jelas, warisan kerajaan Sunda yang udah mengakar kuat. Kedua, ada penyebaran Islam yang masuk dari pesisir dan pedalaman. Dan yang ketiga, ini gak kalah penting, pengaruh dari kerajaan-kerajaan Islam yang lagi kuat-kuatnya di Jawa Tengah. Tiga-tiganya ini ketemu di Banjar. Makanya, ada istilah yang pas banget buat ngegambarin Banjar, simpul budaya. Maksudnya apa? Yaitu tadi, Banjar jadi tempat di mana tradisi, bahasa, adat istiadat, khususnya Sunda dan Jawa, bukan cuma berdampingan, tapi benar-benar bertemu, bercampur, dan akhirnya menciptakan identitas yang unik. Keren kan? Oke, sekarang kita lompat maju ke era yang lebih modern, ke zaman kolonial dan revolusi. Ternyata peran strategis Banjar itu nggak hilang loh, cuma bentuknya aja yang berubah, ngikutin perkembangan zaman. Di zaman kolonial, Belanda juga sadar betul betapa strategisnya lokasi Banjar. Makanya, mereka membangun jalur kereta api yang lewat sana. Dan, boom! Langkah ini langsung memperkuat posisi Banjar sebagai kota transit dan perdagangan utama. Jadi penghubung vital antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Peran ini terus berlanjut sampai masa revolusi kemerdekaan. Selama perjuangan tahun 1945 sampai 1949, Banjar jadi jalur yang super strategis. Bayangin aja, semua pergerakan pasukan dan logistik, baik dari Jawa Barat maupun Jawa Tengah, lewatnya ya di situ. Jadi titik militer yang penting banget. Nah, dari semua perjalanan sejarah panjang ini, kita sampai di satu tahun kunci di era modern. Satu angka yang jadi tonggak sejarah baru buat kota ini. Tahun 2003. Kenapa 2003 penting? Karena di tahun inilah Banjar resmi menjadi kota otonom. Dia mekar dari Kabupaten Ciamis dan berdiri sendiri. Ini adalah momen penegasan identitas modernnya, sekaligus menjadikannya kota termuda di Jawa Barat waktu itu. Jadi setelah kita lihat perjalanannya dari zaman kerajaan kuno sampai jadi kota otonom, kita bisa tarik kesimpulan penting nih. Ternyata Banjar itu bukan sekedar perlintasan. Inilah inti dari semuanya. Sejarahnya jelas banget menunjukkan kalau Banjar itu lebih dari sekedar kota buat lewat. Dari dulu, dia itu emang fungsinya sebagai penghubung. Penghubung kekuasaan, penghubung budaya, dan penghubung ekonomi. Perannya sebagai kota transit hari ini, itu cuma versi modern dari takdirnya yang udah berabad-abad. Rasanya kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget ya.
Kota Banjar adalah gerbang timur Jawa Barat, tempat sejarah Sunda bertemu Jawa, dan tempat perjalanan panjang peradaban terus bergerak melintasi batas wilayah. Jadi bukan cuma gerbang fisik, tapi gerbang peradaban. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Lain kali kita lewat kota manapun yang kelihatannya cuma kota perlintasan, coba deh berhenti sejenak dan berpikir, kira-kira kisah besar apa ya yang tersembunyi di balik jalan rayanya, di balik hiruk pikuknya? Makasih banyak udah menyimak.